Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Laila, Kepala SD Negeri Sarwadadi 3, Kecamatan Kawungaten, Kabupaten Cilacap. Izinkan saya memaparkan praktik baik kepemimpinan pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri Sarwadadi 3. Sebagai pendidik, kami sangat menyadari bahwa potensi serta bakat yang dimiliki oleh setiap siswa sangatlah beragam. Setiap hari siswa datang ke sekolah dengan membawa keunikan dan keragaman yang melekat pada diri mereka masing-masing. Keunikan dan keragaman tersebut diantaranya adalah gaya belajar, kemampuan akademik, kecepatan dalam memahami pelajaran, orientasi belajar, minat, dan kepribadian. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan setiap siswa. Pendekatan ini berupa pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap murid mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik sesuai dengan minat mereka. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru yang berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa berarti seorang guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan siswa sebagai acuan utamanya. Karena itu, sekolah kami memiliki perencanaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain, menelaah kurikulum yang berlaku, kemudian disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan siswa, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Memberi dukungan penuh kepada guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa, mengevaluasi dan merefleksi pencapaian rencana kerja sekolah secara berkala. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kami melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Untuk itu, kami melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Hasil dari asesmen diagnostik menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kami terapkan ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berhubungan dengan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar dalam aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Dari aspek kesiapan belajar siswa, pembelajaran dilakukan secara abstrak atau perlu berpikir secara konkret. Jika siswa berada pada tahap belajar konkret, maka perlu diberikan benda-benda yang dapat memberikan pemahaman terhadap keadaan yang nyata. Lalu, jika siswa sudah siap belajar secara abstrak, bisa digunakan gambar dan juga bisa mengerjakan lembar kerja. Berdasarkan minat murid, guru menyediakan berbagai topik bahasan yang disukai oleh siswa. Jika dilihat dari aspek profil belajar siswa, guru memastikan siswa belajar sesuai gaya belajar. Belajar gaya visual diberikan dalam bentuk gambar, siswa dengan gaya belajar auditori dapat diberikan materi dalam bentuk audio, dan gaya belajar kinestetik dapat menggunakan aktivitas yang sesuai dengan materi pembelajaran. Diferensiasi proses berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru.
Dalam proses ini, guru perlu memahami apakah murid akan belajar secara berkelompok atau mandiri. Diferensiasi proses dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang. Menyediakan pertanyaan pemantik atau tantangan yang perlu diselesaikan sesuai dengan tingkat kemauan siswa, membuat agenda individual yang berisi daftar tugas dengan memvariasikan lama waktu yang dapat diambil oleh siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut, serta mendesain kegiatan bervariasi sesuai gaya belajar siswa. Diferensiasi produk berhubungan dengan produk yang dihasilkan oleh siswa. Produk yang dimaksud adalah hasil kerja siswa atau unjuk kerja. Guru memfasilitasi dan memberikan kesempatan untuk menghasilkan karya dalam bentuk yang mereka bisa. Karya tersebut dapat berupa karangan, tulisan, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, ataupun gambar. Dan yang perlu diperhatikan, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pembelajaran berdiferensiasi memberi dampak positif bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Dampak positif yang terlihat antara lain setiap siswa merasa disambut dengan baik. Siswa dengan berbagai perbedaan karakter merasa dihargai, merasa aman dan nyaman, serta terwujudnya keadilan dalam bentuk nyata. Terciptanya kolaborasi antara guru dan murid, sehingga kebutuhan belajar setiap siswa dapat difasilitasi dan dilayani dengan baik. Dari beberapa dampak positif tersebut, diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pastinya kami mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Namun, kami harus tetap berpikir dan bersikap positif. Kami terus belajar dan berbagi pengalaman antar sesama rekan sejawat dengan membentuk learning community. Kami tetap konsisten menerapkan hal yang bisa kami terapkan meski belum maksimal. Berusaha mengevaluasi, kemudian melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami terapkan. Dan yang paling penting, tetap bersemangat serta saling mendukung antar sesama warga sekolah. Hanya dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa akan berkembang sesuai potensinya. Ingat, setiap anak itu unik. Jangan ajari ikan untuk bisa terbang ataupun burung untuk bisa berenang. Pun sama, jangan paksa siswa belajar dengan cara yang tidak sesuai gaya belajarnya. Mari hargai setiap keunikan siswa. Mari hargai setiap keistimewaan siswa. Mari wujudkan harmoni dalam perbedaan melalui pembelajaran berdiferensiasi.